Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atau kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Perusahaan kami bernama PT Brisoko Berjaya dengan hasil produk berupa Flako atau singkatan dari Fly Ash Deco. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Azara Sofi, Bening Kalimasada, Holisa Amalia, dan saya sendiri, Cindy Yurika. Kemudian berikut adalah outline atau dasar isi dari pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait penjelasan singkat dari produk kami. Permasalahan utama yang menjadi fokus penulis adalah residu daripada pengolahan pembakaran limbah padat atau insinerasi yang berupa fly ash. Hasil residu ini dapat membahayakan lingkungan karena tergolong ke dalam limbah B3. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan pemanfaatan kembali residu tersebut menjadi produk ramah lingkungan. Berdasarkan artikel jurnal oleh Van dan kawan-kawan pada tahun 2018, fly ash dari insinerator limbah padat perkotaan mengandung berbagai logam berat beracun dalam konsentrasi tinggi, sehingga harus hati-hati dalam membuangnya. Keppert dan kawan-kawan pada tahun 2015 pun menyebutkan bahwa MSWI fly ash ini dapat diaplikasikan sebagai SCM sebagai salah satu alternatif pemanfaatan fly ash untuk meningkatkan kualitas beton. Berdasarkan hal inilah didapatkan ide untuk membuat beton fly ash untuk dijadikan pot serta rak tanaman. Berikut adalah tahap ideasi produk kami yang berasal dari insinerator yang menghasilkan fly ash, lalu dibuat menjadi pasta semen, lalu menjadi mortar, lalu dicetak menjadi pot atau plant stand. Adapun tujuan dari pembuatan Flako ini yaitu untuk mengurangi residu berbahaya yang berdampak buruk bagi lingkungan, menciptakan barang dengan material ramah lingkungan dan pemanfaatan ulang, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gerakan ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan bahan daur ulang. Nah, kemudian di sini ada customer profile, yakni Ibu Kartini sebagai ibu rumah tangga yang berumur 45 tahun. Bu Kartini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Beliau memiliki hobi berkebun dan menata tanamannya dengan rapi. Tujuannya adalah supaya halaman rumahnya terlihat cantik. Beliau ingin koleksi tanamannya tumbuh dengan baik. Kemudian, untuk teknologi yang Ibu Kartini gunakan berupa media sosial dan handphone. Kegemarannya selain bercocok tanam adalah memasak dan menggiatkan sustainable lifestyle. Produk Flako berupa pot dan plant stand berbahan dasar semen fly ash dari insinerator limbah padat perkotaan dengan proses yang diawali dengan pre-treatment berupa water washing, kemudian dijadikan pasta dengan menambahkan semen dan air, lalu ditambahkan agregat sehingga menjadi mortar yang kemudian dicetak lalu dikeringkan. Produk Flako ini terdiri atas pot round dan geometrik serta plant stand dengan 3 ukuran yang berbeda. Untuk tabel kompetitor, perusahaan yang kami amati untuk menentukan kompetitor terdiri dari 2 perusahaan, yaitu Randu Studio dan Kini Botanica Studio. Randu Studio merupakan perusahaan yang memproduksi pot berbahan dasar tanah liat, sedangkan Kini Botanica Studio memproduksi pot berbahan dasar semen. Perbandingan variabel yang digunakan terbagi menjadi 2, yaitu secara spesifikasi barang dan spesifikasi marketing. Pada spesifikasi barang, variabel yang diamati adalah material, bentuk, dan dimensi. Kami mengambil salah satu produk yang biasa digunakan konsumen, yaitu dengan bahan dasar tanah liat, dan salah satu lainnya sebagai perbandingan harga dengan bahan dasar yang sama, yaitu semen. Perbandingan bentuk dan dimensi ditinjau dengan ukuran yang serupa agar mutu sebanding. Untuk variabel spesifikasi marketing, perbandingan yang ditinjau adalah segmen pembeli atau target pembeli dan juga kisaran harga. Selain itu, kami mencantumkan kelebihan produk dari Flako dibandingkan kompetitor, yaitu seperti tidak mudah pecah, tahan lama, memiliki garansi, desain yang unik, terdapat sistem hardware diskon, gratis ongkir, dan juga pengiriman antar kota. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai VPC. Yang pertama adalah gain. Beberapa gain konsumen berdasarkan analisis penulis adalah barang mudah didapat, memiliki desain yang unik atau memiliki ciri khas sendiri, harganya terjangkau, dan tahan lama. Dari sana, kami menganalisis beberapa gain creator berupa material yang digunakan untuk bahan dasar terbuat dari residu pengolahan limbah untuk menghemat biaya, menyediakan pelayanan secara online melalui berbagai e-commerce, memiliki variasi desain, serta adanya servis berupa pengembalian produk yang telah habis masa pakainya untuk diproduksi kembali. Untuk setiap pengembalian produk, konsumen akan mendapatkan diskon untuk pembelian berikutnya.
Kemudian, kendala yang dialami oleh narasumber terdiri dari perletakan tanaman yang tidak teratur, bahan pot yang mudah pecah dan rusak, air yang merembes pada pot, tanaman yang mati dan layu, hingga penggunaan pot dengan bahan yang tidak ramah lingkungan. Dengan ini dapat dianalisis plan relievers untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diantaranya pembuatan material yang kuat, bahan ramah lingkungan, pengiriman yang aman, estetika peletakan tanaman yang baik, material dapat mempertahankan suhu media tanam dan juga menyerap air siraman tanaman. Lalu, untuk customer job yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh narasumber atau aktivitas sehari-hari yang harus diselesaikan oleh narasumber. Kegiatan tersebut berhubungan dengan kegiatan rumah dan merawat tanaman, menata tanamannya, menjaga kebersihan halaman. Nah, untuk produk dan servicesnya sendiri adalah pot atau plant stand yang berbahan dasar semen fly ash dengan desain yang menarik dan tahan lama. Produk Fleco yang berupa pot ini berfungsi sebagai wadah untuk tanaman serta dekorasi di dalam maupun kebun. Sedangkan untuk rak tanamannya berfungsi sebagai tempat menata pot tanaman sekaligus dekorasi. Berikut adalah keunggulan produk Fleco yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide value propositions. Fleco menawarkan dua tipe pot, yaitu round dan geometric. Bisa dilihat di sini, tipe round ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai estetika modern, minimalis maupun industrialis dari desainnya yang sleek, namun tetap memiliki tekstur unfinished dari beton. Sedangkan untuk pot geometrik ini, sangat cocok untuk Anda yang menginginkan kesan edgy, fun, dan futuristik di rumah Anda. Tekstur dari betonnya pun masih membuat pot ini cocok berada di dalam rumah industrialis Anda. Nah, untuk plant stand, Fleco menawarkan desain yang versatile bagi rumah Anda, dengan bentuk yang sederhana dan minimalis. Di sini Anda dapat berkreasi sendiri dengan menaruh pot-pot maupun pernak-pernik kesayangan Anda untuk memancarkan karakter Anda. Selanjutnya, kami akan memaparkan analisis bisnis model kanvas. Yang pertama adalah key partner. Key partners dari Fleco ini adalah TPA yang menggunakan insinerator sebagai supplier fly ash, toko bahan bangunan sebagai supplier semen dan agregat, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain untuk pemasaran produk, serta jasa pengiriman barang seperti JNE, Tiki, dan lain-lain. Kegiatan utama yang harus dilakukan pada perusahaan PT Beli Soka Berjaya terdiri dari mulai dari produksi, kemudian ada promosi, dan ada menarik perhatian konsumen dengan daya tarik produk, cara penyampaian informasi, inovasi, dan juga kontrol kualitas. Nah, untuk key resources, sumber daya yang harus tersedia di PT Beli Soka Berjaya meliputi penelitian, sumber daya manusia, kemudian tentunya uang, lalu kreativitas yang menunjang adanya inovasi dan juga kreasi. Dibutuhkan juga sumber daya berupa sosial media dan website. Alat produksi juga tentu tidak lupa disediakan. Sumber daya lainnya ada platform penjualan online, koneksi internet, fly ash sebagai keunggulan produk PT Beli Soka Berjaya, serta brand. Beberapa nilai yang kami tawarkan untuk konsumen adalah tahan lama, kuat, bentuk yang unik, mendukung sustainable lifestyle karena terbuat dari limbah insinerasi, harganya terjangkau, dan dapat bersaing. Mudah didapatkan karena ada toko online, dapat dikirim pada hari yang sama, dan ada pengiriman dengan kurir pribadi kami yang bergaransi untuk minimal pembelian tertentu. Nah, aspek lain yang sangat penting adalah customer relationship. Customer relationship mencakup cara-cara PT Beli Soka Berjaya menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Hal ini dikarenakan kepuasan pelanggan adalah kunci utama dari kesuksesan penjualan Fleco. Apabila pelanggan menyukai produk dan layanan yang diberikan oleh PT Beli Soka Berjaya, hal tersebut akan berdampak baik kepada penjualan produk Fleco. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya layanan customer service yang fast respon. Nah, pelanggan yang memiliki kesulitan dan pertanyaan tentang Fleco dapat mendapatkan jawaban via customer service, sehingga customer atau pelanggan mengetahui lebih lanjut tentang Fleco. Lalu, kebijakan R2R discount atau return to recycle, di mana produk rusak dapat dikembalikan ke penjual sehingga pelanggan mendapatkan voucher potongan diskon untuk pembelian berikutnya. Pengembalian tersebut tentunya memiliki syarat dan ketentuan, yaitu hanya untuk tingkat kerusakan tertentu. Kebijakan R2R discount memotivasi pelanggan untuk melakukan purchase atau membeli kembali produk Fleco. Tidak lupa, publikasi konten yang menarik di sosial media juga sangat berpengaruh untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
Sarana distribusi yang dipilih oleh PT Beli Soka Berjaya adalah media sosial. Yang pertama, karena hampir seluruh masyarakat mengandalkan media sosial untuk memperoleh maupun menyalurkan informasi. Kemudian ada toko online untuk mempermudah calon pembeli dalam bertransaksi. Kemudian ada pameran dan galeri sebagai bentuk promosi produk, serta local campaign dan green movement sebagai bentuk penyaluran distribusi kepada penggerak lingkungan. Selanjutnya, untuk customer segment, PT Beli Soka Berjaya memetakan konsumen berdasarkan beberapa aspek. Melihat aspek perilaku, konsumen dari PT Beli Soka Berjaya adalah penggemar tanaman hias serta kegiatan berkebun. Nah, PT Beli Soka Berjaya juga memandang aspek psikologis yang akhirnya memetakan konsumen yang merupakan seorang penggiat go green, mengingat bahwa Fleko ramah lingkungan, serta remaja yang senang dengan hal baru dan desain yang menarik. Ada juga aspek tempat tinggal yang memetakan konsumen yang tinggal di kota dan lahan rumahnya terbatas. Sedangkan pemanfaat dari usaha PT Beli Soka Berjaya adalah pelaku insinerasi. Kemudian komponen-komponen yang tergolong dalam struktur biaya atau cost structure meliputi gaji sumber daya manusia, biaya manufaktur, biaya sewa bangunan, biaya promosi, transportasi, biaya operasional, serta biaya riset dan pengembangan. Kemudian, untuk revenue stream atau arus pendapatan PT Beli Soka Berjaya datang dari berbagai sumber, yakni modal pribadi pemilik usaha, hibah dari Kemenristek-Dikti, dan penjualan produk Fleko pada tahun pertama. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, pendapatan berasal dari penjualan produk saja. Terdapat social and environmental cost atau biaya sosial lingkungan yang pada dasarnya merupakan kerugian yang diberikan perusahaan. Dalam aspek lingkungan, proses bisnis PT Beli Soka Berjaya mengemisikan polusi udara serta menggunakan listrik dan air. Untuk aspek sosial, resiko terpapar polusi udara dan terjadi kecelakaan kerja dirasakan oleh pekerja. Kemudian, untuk social and environmental benefit yang diberikan adalah berupa pengelolaan fly ash yang berdampak pada lingkungan karena dapat mengurangi jumlah limbah fly ash yang dihasilkan dari insinerasi karena proses daur ulang. Selain itu, juga meningkatkan social awareness pada masyarakat, karena terkadang masyarakat masih merasa skeptis mengenai produk yang berasal dari daur ulang, terutama tentang kualitasnya. Nah, berikut ini adalah hasil akhir BMC yang disusun dalam sebuah matriks. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari PT Beli Soka Berjaya. Seperti bagian yang dapat dilihat, PT Beli Soka Berjaya akan dipimpin oleh seorang CEO yang membawahi kepala operasional dan kepala administrasi. Operasional ini termasuk segala kegiatan di galeri dan pabrik, sedangkan administrasi menyangkut kesekretariatan dan juga keuangan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai RAB dan keuangan dari PT Beli Soka Berjaya. Nah, ini merupakan daftar pengeluaran di tahun pertama dari PT Beli Soka Berjaya yang mencakup berbagai kegiatan, yaitu kegiatan riset dan pengembangan, manufaktur, operasional, promosi, honor dari tim, serta biaya lain-lain yang totalnya berkisar 486 juta. Pengeluaran tersebut ternyata yang terbesar dikarenakan oleh biaya manufaktur yang dilakukan oleh PT Beli Soka Berjaya. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan pengeluaran untuk 5 tahun pertama, dan ini merupakan tabel rekapitulasinya. Dapat dilihat bahwa semakin berjalannya waktu, semakin besar pengeluaran. Hal ini dikarenakan kebutuhan perusahaan lebih besar dari waktu ke waktu. Nah, kemudian segala pemasukan yang diterima oleh PT Beli Soka Berjaya dicatat di dalam pendapatan. Di sini adalah tabel pendapatan pada tahun pertama di mana pemasukan berasal dari modal pribadi, penjualan produk, dan juga hibah. Pemasukan dari penjualan produk bervariasi menurut ukurannya dan jenis produknya. Pendapatan di tahun pertama berbeda dengan tahun-tahun selanjutnya yang hanya mengandalkan penjualan produk saja. Nah, pada rekapitulasi ini terlihat bahwa modal pribadi hanya ditanamkan dalam tahun pertama, dan untuk penjualan produk Fleko sendiri semakin meningkat seiring berkembangnya waktu. Begitu pula juga dengan penjualan pot biometrik dan playstand yang terus meningkat. Hibah Kemenristek-Dikti hanya dicatat sebagai pemasukan tahun pertama karena tahun selanjutnya pendapatan berasal dari penjualan. Dapat terlihat di sini bahwa pendapatan terbesar berasal dari penjualan playstand atau rak tanaman.
Untuk menghitung HPP dan HPR, terlebih dahulu dihitung pengeluaran bahan maupun non-bahan untuk produksi. Berikut ini merupakan pengeluaran untuk bahan per produknya. Kemudian ada pengeluaran non-bahan yang mencakup biaya penyusutan alat, tenaga kerja, serta overhead yang dihitung per minggu. Lalu nantinya HPP didapatkan dari biaya bahan per produk ditambah dengan biaya non-bahan per minggu dibagi dengan target jumlah produk yang diproduksi selama 1 minggu. Didapatkan HPP per produknya, kemudian kita bisa menambahkan dengan laba yang diinginkan yaitu 45% sehingga HPR dapat PT Beli Soka Berjaya tetapkan. Selanjutnya adalah validasi pasar. Validasi market ini dilakukan untuk mengetahui pendapat calon pelanggan serta sedikit memperkenalkan produk Fleco dengan menayangkan desain produk Fleco. Kuesioner ini terdiri dari 13 pertanyaan dan mendapatkan 14 responden. Tentang umur responden terdiri dari 2 kelompok, yakni kelompok usia 17-25 tahun dan kelompok 47 tahun ke atas. Mayoritas dari responden gemar merawat tanaman, dan 85% dari responden memiliki lahan yang terbatas, mengingat model hunian zaman sekarang yang kebanyakan lebih minimalis. Nah, kemudian mayoritas dari responden menggunakan pot tanaman atau rak tanaman dalam hal penataan tanaman. Jenis pot yang paling banyak dimiliki adalah pot plastik, mengingat bahwa pot plastik mudah didapatkan dan banyak dijual di pasaran. Lalu jenis pot tanah liat menduduki peringkat kedua. Kemudian, berbicara mengenai aspek penting yang diperhatikan calon pelanggan saat membeli pot atau rak tanaman adalah harga. Tentunya pelanggan mengharapkan harga terbaik untuk produk yang berkualitas. Lalu aspek lain yang tak kalah penting adalah aksesibilitas, yang mana kemudahan dalam mendapatkan pot tersebut menjadi hal yang dikonsiderasikan dalam pembelian pot. Kemudian, desain dan ukuran menjadi aspek terpenting ketiga yang dipertimbangkan oleh calon pelanggan. Untuk berat bahan dan material juga menjadi aspek yang dipertimbangkan oleh calon pelanggan, namun bukan menjadi aspek utama untuk dikonsiderasikan. Selanjutnya, responden ternyata membeli pot tanaman dan plant stand dari tempat penjualan yang berbeda-beda. Toko tanaman dan juga e-commerce merupakan tempat penjualan yang paling banyak dipilih. Data ini akan menjadi dasar bagi PT Beli Soka Berjaya untuk menyediakan produk di tempat penjualan yang sering menjadi pilihan utama tersebut. Melalui kuesioner, responden juga ditanya apakah mereka peduli dengan konsep ramah lingkungan. Ternyata 100% responden peduli, dan ramah lingkungan ini merupakan langkah awal bagi calon pelanggan untuk membeli Fleco. PT Beli Soka Berjaya juga menanyakan tentang apakah responden pernah mengetahui sebuah brand yang memiliki produk pot tanaman dan atau plant stand yang berbahan ramah lingkungan. Namun ternyata tidak ada. Lalu dapat diketahui juga bahwa 78,6% responden merasa bahwa pot tanaman dan plant stand yang memiliki bahan ramah lingkungan memiliki daya tarik lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak ramah lingkungan. Meski demikian, ternyata 92,9% menjawab bersedia membeli pot dan plant stand yang ramah lingkungan. Lalu, melalui presentasi yang sangat singkat kepada responden, ternyata kami mendapatkan beberapa masukan. Responden mengharapkan adanya variasi ukuran, desain, serta warna produk. Terdapat juga saran untuk menambah tepian pada plant stand agar tanaman tidak jatuh. Responden juga menyarankan agar produk berdaya tahan tinggi meski merupakan produk inovasi. Dan ada juga saran untuk mengedukasi masyarakat dengan lebih jelas terkait dengan produk yang kami hasilkan. Dan ini merupakan referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kami, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.